Sudah belum? Sudah bersih? Sudah rapi semua? Ya, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin membahas materi apa? Iya, proses menuju hari akhir. Hari akhir atau hari? Masih ingat? Sekarang kita masuk ke materi bab 3. Ada yang tahu bab 3 judulnya apa? Bawa LKS nggak? Buka dong. Buka nanya. Kalau nggak cuma. Ayo dibuka segera. Ayo Mbak. Mana kopinya naik ya? Sudah dibuka semua LKS-nya? Ini ayo mana LKS-nya? Ayo Bun. Ini mana LKS-nya? Ayo cepetan dong. 25. Sudah? Mau mana lagi? Ayo cepetan. Cepetan Bun. Sudah dibuka semua LKS-nya? Tunggu ya, temennya yang itu tuh. Ayo. Sekarang kita masuk ke bab ketiga, yang dimana bab ketiga ini berjudul Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi. Sudah ada yang pernah baca? Tapi di siang hari ini kita belajar indahnya etika pergaulan Islami. Kita next slide ya. Oke, mungkin ada yang tahu pergaulan Islami itu apa? Satu orang angkat tangan yang baca. Ya boleh, ayo berdiri dong, berdiri yang keras. Pergaulan dengan teman sebaya, Loh, bukan itu. cara berinteraksi dengan orang lain sesuai ajaran Islam, dibedakan menjadi 3 jenis: Ada apa aja? pergaulan dengan teman sebaya, pergaulan dengan orang lebih tua atau muda, pergaulan dengan lawan jenis. Kita bahas satu persatu ya, oke? Kita bahas mulai dari pergaulan dengan teman sebaya. Jadi, teman sebaya adalah hubungan dengan orang yang usianya sebaya atau dekat dengan kita. Contoh, Mas Rido dengan Mas Rido yang baik ini, itu teman sebaya tidak? Sebaya? Iya. Umurnya sama nggak? Itu sebaya nggak yang perempuan, Zara, yang paling pojok? Sebaya nggak? Hah?
Sepeda weh. Maju, maju, ayo. Mundur. Tuh, munduran tuh. Bukan, bukan. Didengarkan yang di belakang, didengarkan Mbak. Ayo, jangan sama dengan yang lebih muda, kita harus kasih tahu. Yang mana ayo? Yang Dengan yang lebih muda, kita bersikap Dengan yang lebih muda, kita bersikap kasih sayang, tidak tidak melakukan. melakukan bullying, menggunakan panggilan sopan, memberikan teladan. Kalau memberikan panggilan sopan itu gimana contohnya Mas? Bang. Kenapa saya kayak Panggilnya siapa? Ayo coba bisa. nama gimana mas? Oh iya, jangan nama terus panggilnya siapa? Kalau yang cewek, oh iya. Minta kasih plus. Kasih plus dong, kayak dikasih plus duitnya Mas. Terus. Sekarang kita masuk ke diperhatikan dibaca tesnya. Sekarang kita masuk ke pergaulan dengan lawan jenis. Pergaulan dengan lawan jenis itu pergaulan dengan siapa sih? Nah, ayo, siapa? Contohnya pergaulan dengan lawan jenis. Mbak dengan siapa? Mbak. Ada. Itu lawan jenis ya? Iya. Ayo diperhatikan semuanya yang di belakang Mbak dan lupa. Dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga pergaulan dengan lawan jenis agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dilarang. Nah, aturan dibuat supaya kita bisa menjaga diri dan bisa menjaga kehormatan kita. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan lawan jenis. Yang pertama, dibaca bukunya. Ayo, ada yang tahu? Dibaca bukunya, diperhatikan bukunya. Bukan bukuin. Yang benar. Tidak berhalwat atau berduaan seperti hanya dalam pacaran. Ya, pintar. Ayo, Mbak Dini dibaca. Ayo apa? Tidak Sabar, sabar, sih. Ayo. Ayo, Ayo, baca di depan tadi. Siapa ayo? Ayo. Ayo, apa? Yang ketiga. Sudah mau kan hal-hal yang perlu diperhatikan semuanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan lawan jenis jelas tidak berdua-duaan seperti halnya pacaran. Karena hal itu bukan Next ya, kita masuk ke hikmah etika pergaulan. Apa sih Bu hikmahnya jika kita beretika sesuai dengan ajaran Islam? Mas Rido, Kak Ngobrol, mau menjelaskan bukan? Ayo berarti ayo di depan sih. Ayo bawa baru saya. Maju dua enggak satu aja. Ayo berdua ya berdua ayo cepetan. Cepetan. Ayo maju. Cepetan. Ayo diperhatikan temennya ya, dari tadi ini ngobrol, yang ngobrol di belakang nanti tak tunjuk. Halo, ayo, baca. Jika kita membiasakan diri bergaul dengan sesuai ajaran Islam, maka banyak manfaat dan kebaikan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Stop, baca, lanjut. Hikmah dari etika adalah ini Dengarkan, yang keras. mendapat teman baik, terhindar dari pergaulan buruk, mendapat Jelas ya kalau mendapat pahala, ya selamat duduk ya. Nah, jadi apa sih Bu hikmahnya ketika kita beretika, bergaul dengan sesuai ajaran Islam? Jelas kita bisa menjaga diri kita, mendapatkan teman baik, terus kita bisa menjaga kehormatan diri kita, dan yang terakhir jelas kita mendapatkan pahala. Nah, oke. Pasti kalian juga bertanya-tanya, apa sih Bu tujuan kita mempelajari materi indahnya etika pergaulan? Ada yang tahu nggak dari tadi pembahasan kita itu tujuannya apa? Agar apa? agar kita Kayak bergaul juga dengan pacaran itu biar terjauh dari pacaran. Iya, bentar. Agar tidak kasih tuh. terjadi. Iya, apa di mana? tidak terjadi penyimpangan dalam pergaulan remaja. Iya, tepuk tangan. Pintar banget bilangnya. Jadi apa sih Bu tujuan kita mempelajari indahnya etika pergaulan Islami? Yang pertama jelas
dan dari pergaulan yang merusak. Intinya pergaulan yang sesuai ajaran Islam akan membawa kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Paham? Terima kasih. Oke, anak-anak semua, pembahasan materi kita pada siang hari ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke games. Jadi nama gamesnya yaitu telur jackpot. Apa namanya? Tapi sebelum kita masuk ke games, ibu mau ajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Iya. Mas-mas yang cowok membuat satu barisan, yang cewek satu barisan. Ayo bergerak, mulutnya diam, yang bergerak badannya. Ayo, 3, 2, 1. Ini ya. 3, 2, 1. Ya fokus, mau tahu dulu. 3, 2, 1. Lupa. Guys, telur jackpot. Ternyata tadi fokusannya sudah sangat fokus. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, kita mulai ya. Ibu buat kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kita mulai dari kelompok 1 dan 2. Sweet. Yang menang sweet, kalian boleh mengambil soal lalu dijawab berdiskusi. Semakin sering kalian menang sweet, dengarkan, belum selesai ngomong. Semakin sering kalian menang sweet dan mengambil soal, maka di akhir akan ada door prize. Oke? Ya, perwakilan dari kelompok 1 dan 2 silakan. Sekali. Dijawab berdiskusi dengan temannya. Perwakilan lagi, perwakilan. Ayo Mbak, sini Kak, Bapak buka. Berikan, gantian, gantian. Ayo perwakilan dari kelompok 1 dan 2 lagi sini. Ganti. Iya, Mas, ayo ganti. Kelompok 2. Ayo diskusi. Maju aja ke situ. Ayo diskusi. Nah, itu loh. Kelompok 1 kalau sudah berhasil, kelompok 2 sudah belum. Kita review hasil dari kelompok 2. Kelompok 1 yang mereview. Ayo kelompok 1 maju. 1 orang, ayo. Benar nggak menurut ya? Nggak bisa baca itu, Bu. Bisa, Bu, bisa. Soalnya apa? Dengarkan, dengarkan. Apa yang dimaksud dengan etika pergaulan Islami yang sebutkan 3 macam bentuk pergaulan menurut Islam. Ya, jawabannya kelompok 1 bakal direview kelompok 2. Ayo bakal direview kelompok 1. Pergaulan yang baik mengikuti syarat Islami. Syariat. Ayo apa lagi? Tulisan tentunya nggak bisa baca. Pergaulan dengan lawan jenis, contoh pergaulan dengan Teman sebaya. Apa lagi? dengan orang yang lebih tua, pergaulan dengan orang yang lebih muda. Tunggu. Dengerin kelompok 1, jawaban dari kelompok 2 benar nggak? Dijawab nggak dari Gimana? Benar nggak menurut Mas? Benar. Tabelnya ya, silakan dulu. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud etika pergaulan Islami. Jawaban dari kelompok 2, pergaulan Islami itu pergaulan yang baik mengikuti syariat Islami. Ya. Terus
Memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut di menjaga sopan santun. Senang mendoakan terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Bagaimana kelompok satu, betul nggak? Kita menang games telur jackpot kita pada siang hari ini. Kelompok berapa itu? Ya, ternyata pemenang kita ada di kelompok 2. Tepuk tangan. Tidak terasa ternyata pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Kita sudah bermain game, sudah membahas materi. Ibu ulangi. Mungkin ada yang ingat pergaulan itu dibedakan menjadi berapa jenis? Iya, Aku dulu, Bu. itu ya. Berapa ayo aja pergaulan dengan teman sebaya. Terus apa sih Bu hikmahnya kita jika bergaul dengan sesuai ajaran Islam ya? Mendapat teman yang baik, dapat pahala, dapat ilmu yang bermanfaat. Ternyata pintar-pintar sekali anak 9 jam mendengarkan ibu dari tadi. Semoga ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya, oke? Ya. Nanti dipelajari lagi ya bukunya, dikerjakan soal-soalnya, oke? Dari ibu, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri, Mas Ketua Kelas, saya dipimpin doa lagi. Ya, ayo. Masih bagus. Ayo yang rapi, Mbak. Ayo yang rapi, Mbak. Mas duduknya yang rapi. Ayo. Yang rapi berdoa, ayo. Akhirul kalam.